Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kita temukan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun, kata Allah, dan hendaklah di antara kamu yad'una ilal khair, ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada 3 golongan yang nanti akan mendapatkan keberuntungan. Yang ini menjadi seruan Al-Quran, seruan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Kata Allah, wal takum minkum ummatun, hendaklah di antara kalian ada segolongan umat, yad'una ilal khair, yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah kepada perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi agar umat ini menjadi umat yang kuat, umat yang baik, umat yang unggul, maka ada 3 kriteria umat yang nanti akan dapat keberuntungan. Baik itu keberuntungan dunia ini maupun keberuntungan akhirat. Dan umat ini akan senantiasa menjadi umat yang jaya, umat yang kuat, umat yang tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selama yad'una ilal khair. Pertama, adanya segolongan umat, segolongan kaum yang mereka menyeru kepada kebaikan. Yang menyeru kepada kebaikan sehingga mereka bisa menjadi agen perubahan kondisi, menjadi agen perubahan sistem, perubahan akhlak, dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau satu kaum itu tidak ada yang menyeru kepada kebaikan, maka semua kaum akan berdosa. Apalagi kalau di antara mereka ada orang yang mengerti. Ada orang yang mengerti hukum, tetapi mereka enggan untuk menyeru, untuk berdakwah. Ini barangkali dasar dari kewajiban kita berdakwah. Yad'una ilal khair, berdakwah kepada kebaikan. Hendaknya di antara kalian ada yang berdakwah, menyampaikan dakwah, mengajak manusia ilal khair, kepada kebaikan. Walaupun kemudian dakwah ini banyak tantangan, banyak rintangan, cobaan, kojlogan, hambatan, itu bagian daripada dinamika dakwah.
Seperti baginda Rasulullah. Beliau tidak sepi dari yang namanya godaan, hambatan, rintangan. Semua dihadapi dengan sukses oleh baginda Rasulullah. Pun demikian para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Hingga sampai generasi kita. Kewajiban dakwah ini kewajiban semua umat Islam. Bukan kewajiban kiai saja. Bukan kewajiban ulama saja, bukan kewajiban para ustadz, para mubalik, tapi kewajiban semua. Balighu anni walau ayah, kata baginda, sampaikan dariku. Walaupun hanya kau mampu menyampaikan satu ayat. Jadi di samping kita belajar agama, menggeluti agama, menggali ilmu agama, di saat yang bersamaan kita juga berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Berdakwah kepada orang lain. Kalau ada orang yang memiliki ilmu agama khususnya, dan dia enggan menyampaikan, dia menyembunyikan ilmunya, tidak mau berdakwah sehingga orang lain dibiarkan awam, orang lain dibiarkan tidak mengerti, dia sudah berdosa. Dia sudah berdosa karena tidak menyampaikan yang hak dan yang batil. Tidak menyampaikan yang benar maupun yang salah. Adapun ketika kita berdakwah orang gak mau, abai akan dakwah kita, itu tidak menjadi persoalan. Yang namanya masyarakat itu tidak semua menyukai dakwah itu kan. Namanya di masyarakat itu ya bermacam-macam tipikal manusia. Ada orang yang dilembutkan hatinya, ada orang yang keras hatinya. Ketika dia mendengar azan, ada orang yang kemudian senang dengan suara-suara azan. Alhamdulillah, rumah saya dekat masjid. 5 kali dalam sehari suara azan, azan, azan. Sejuk hati ini, hidup lingkungan ini, ada yang seperti itu. Alhamdulillah saya rumahnya dekat dengan masjid. Setiap saat mendengar lantunan ayat Al-Quran, mendengar suara-suara zikir, nyaman jiwa ini. Ada yang seperti itu. Ada pula orang yang tidak bijak. Mendengar azan malah justru dia marah. Berisik 5 kali sehari azan. Siang, sore, malam. Mendengar suara orang ngaji, berisik gitu. Ada yang seperti itu. Ya itulah namanya juga masyarakat Komplain-komplain itu biasa. Ada orang yang suka dengan pengajian-pengajian. Ada orang yang alergi ketika mendengar suara dakwah. Yang namanya dakwah itu pasti penuh dengan tantangan dan rintangan. Wa ya'muruna bil ma'rufi. Wa ya'muruna bil ma'ruf, yaitu yang kedua, hendaknya di antara kalian ada sekelompok umat ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada jalan Allah. Ya'murun ini lebih kepada perintah perintah kepada kebaikan. Orang tuh perlu diingatkan saat dia lupa sholat, saat dia jauh dari agama, saat dia lupa kepada Allah kersang hatinya jauh dari masjid, perlu diajak. Jangan sampai kita diomong, disalahkan oleh Allah karena kita masuk surga nggak ngajak-ngajak. Jangankan kita masuk neraka, masuk surga pun kalau kita nggak ngajak-ngajak, kita bisa disalahkan itu. Kenapa kau masuk surga nggak diajak-ajak? Kenapa kau ibadah online nggak diajak? Kenapa kau sholat di masjid orang nggak diajak?
Itu salah bagi kita. Jadi kita kalau ibadah jangan sendiri saja. Minimalnya kita mengajak orang. Ayo Pak kita ke masjid. Ayo Pak kita ke pengajian. Kalau kemudian orang yang kita ajak ini tidak mau, ya nggak jadi masalah. Jangan dipikirin. Ini orang diajak ke masjid kok nggak mau ya. Nah ini tidak perlu kita dipikir stres kita. Biarkan, kita hanya tugasnya hanya mengajak gitu. Mau atau tidak itu urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ajak gitu. Ayo Pak kita ke majelis ta'lim, ayo Pak kita di masjid lagi ada kajian misalkan. Ayo Pak kita berjamaah itu. Orang yang diajak itu pasti ya ada perasaan malu ya ketika diajak kemudian dia nggak mau. Walaupun dia kemudian banyak alasan, aduh maaf saya ada kepentingan keluarga, maaf saya nggak bisa ke masjid karena anak lagi sakit dan lain sebagainya. Nggak jadi masalah, jangan diomel, jangan diomong. Ah, Bapak sih kebiasaan kalau diajak ke masjid tuh banyak alasannya. Bapak mah biasa kalau diajak pengajian tuh ada saja alibinya. Jangan. Nah, kalau kita omelin ya justru akan jadi masalah. Nah, itu nggak bijak. Kita mengajak gitu ya. Kalau kemudian yang diajak nggak mau ya itu bukan urusan kita, itu urusannya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini kebalikannya ini ya. Wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya di antara kalian ada yang mencegah kepada kemungkaran. Ini yang berat ya. Ini yang berat. Resikonya lebih besar daripada mengajak kepada kebaikan. Mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan. Resikonya tidak ringan, ini berat. Ya. Kalau ya'murna bil ma'ruf, amar ma'ruf itu saya kira resikonya kecil saja. Tapi kalau anil munkar ya, ini lebih besar. Yanhauna anil munkar ini lebih kepada resiko fisik barangkali bisa jadi ya. Karena apa? Kalau orang mengajak kepada kebaikan, kalau tahu dia nggak mau, dia nggak bakal marah. Nah, tadi ya, kalau ada orang kita ketemu di jalan, diajak ke masjid, minimalnya dia paling-paling nggak mau selesai. Atau mungkin ngegelendang barangkali ya. Kita digibai di belakang, ngapain sih ke masjid ya? Tinggal ke masjid aja ngapain ngajak-ngajak sih. Paling-paling kita ngegelendang orang di belakang kita. Tapi nggak sampai marah-marah ya. Tapi kalau sudah mencegah kepada kemungkaran, ini biasanya risikonya bukan hanya marah. Ya. Bukan hanya dia tidak menghiraukan, tapi lebih kepada perlawanan. Nggak ada orang diajak ke masjid kemudian dia melawan. Bawa parang, bawa celurit, nggak bakal ada lah. Belum pernah ada orang yang diajak ke masjid. Apa lu bilang? Saya bacok lu pakai celurit ini, ngajak ke masjid. Nggak pernah ada, belum pernah ada. Ya. Paling-paling dia malu, diam, selesai masuk ke kamar lagi, masuk ke rumah lagi, nggak bakal marah-marah. Tapi kalau sudah mencegah kepada kemungkaran, ya, mencegah kemaksiatan, memberantas kemungkaran, tempat-tempat kemaksiatan diberantas ya. Ini resikonya nggak main-main. Bisa nyawa urusannya. Tetapi bagaimanapun beratnya harus ada dua kelompok ini. Ada kelompok bagian yang mengajak kepada kebaikan, ada bagian kelompok yang mencegah kepada kemungkaran. Sebab itu baginda Rasulullah punya dua sahabat yang saling mengisi. Abu Bakar Siddiq, ini beliau berjiwa lembut. Ini bagian amar ma'ruf ya. Bagian mengajak kepada kebaikan. Tetapi beliau juga punya Sayyidina Umar ya. Nahi mungkar bagian Umar ini ya. Orangnya begitu hebat luar biasa ya. Begitu tegas menghadapi kemungkaran. Harus begitu. Jangan semua lembut ya.
Jangan semua mengajak kepada kebaikan saja. Rata-rata kita, ya, umumnya kita ini ya lebih asiknya memilih kepada amar ma'ruf ini, yang nggak beresiko ya. Kalau tahu ada resikonya yang kecil saja. Jarang-jarang ada orang yang berdakwah lewat jalur memberantas kemungkaran. Karena yanhauna 'anil munkar ini resikonya nggak main-main. Bisa teror, bisa ancaman, ya, bisa intimidasi, bahkan pengucilan, pengusiran, ya. Dihalangi dakwahnya, dikurung, bahkan dilaporkan ke pihak yang berwajib, dikurung di penjara. Itu resiko yanhauna 'anil munkar. Sehingga karena resiko ini berat, kadang-kadang orang nggak milih ini. Banyak orang yang memilihnya yang pertama, ya, amar ma'ruf, ya. Ya'muruna bil ma'ruf ini jalan yang banyak diambil oleh orang. Sehingga kemudian dakwanya nggak menyentuh kepada sampai ke dalam, ya. Iya ada kemudian, ya, ada dia berdakwah dengan cara lembut kemudian bisa merubah lingkungan maksiat menjadi lingkungan yang penuh dengan kegiatan agama, ya itu ada, ya. Dengan kelembutannya dia berdakwah, dia bisa mengubah tempat yang penuh kemaksiatan menjadi tempat yang penuh dengan kegiatan agama, ya. Agamis, ya. Ada itu. Tapi nggak semua orang berhasil, gitu. Gak semua orang berhasil. Ya walaupun hasil itu urusan berikutnya. Ya, itu urusan Allah. Ya. Urusan kita adalah berusaha untuk menyampaikan kepada kebaikan. Hasil datangnya dari Allah. Tapi kemudian kalau kita hanya berada di level ya'muruna bil ma'ruf ini, kemudian kita mengabaikan kepada tanhauna 'anil munkar, akhirnya orang yang mau ya mau, ya, yang maksiat tetap maksiat. Jangan sampai ada masjid kemudian bersebelahan dengan tempat yang kurang baik. Jangan sampai ada madrasah, ada pondok pesantren, di sampingnya ada tempat pelacuran, tempat perjudian, tempat-tempat pabrik minuman keras, kan nggak lucu. Ya. Jadi kata baginda Rasulullah, ya, ketika kita melihat kemungkaran, ya, kita harus mencegah dengan tangan. Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kau lihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Ya. Artinya dengan power. Ini kan dasar daripada tanhauna 'anil munkar. Kau lihat kemungkaran, kalau kau bisa rubah, kau berantas dengan tangan, tanganmu kau gunakan. Fa illam yastati', tapi kalau menggunakan tangan kau tidak mampu, fa bil lisani. Kau dengan ucapan, kau ingatkan. Ya. Kau berdakwah, kau nasihati. Fa illam yastati', kalau menggunakan lidah pun kau enggak mampu, fa bi qalbi. Kau dengan hatimu, minimalnya kau menghindari kemaksiatan itu. Tapi ini selemah-lemahnya iman. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, ya, kemaksiatan, kata Nabi, langkah yang pertama jangan lisan, tapi tangan, kekuatan. Berarti yanhauna 'anil munkar dikedepankan daripada ya'muruna bil ma'ruf, ya. Jadi yang pertama yang digerakkan adalah kemampuan, kemampuan power, ya. Sehingga kemaksiatan itu bisa ditangani. Ya, sekarang sih kita agak ringan karena kita punya aparat, ya. Para penegak hukum yang mereka punya kekuatan. Nah, kita kalau mau bisa berbagi tugas, ya. Siapakah orang yang merubah falyughayyirhu biyadihi? Siapa orang yang bertugas mencegah kemungkaran dengan tangan? Ya mereka. Orang-orang yang punya wewenang, orang-orang yang punya power, pemerintah.
Gunakanlah kekuatanmu wahai pemerintah, punya aparat, punya kekuatan untuk memberantas kemungkaran. Bukan malah menjadi backing kemungkaran. Fabilisani, kalau kau nggak mau pakai lidah, siapa tugasnya? Ini para mubalik, para penyampai, ya, para pendakwah, sampaikan itu. Di samping pemerintah berusaha dengan aparatnya menghapus tempat kemaksiatan, kita juga ada education, ada edukasi, menyampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat tentang bahayanya kemaksiatan. Jadi jalan itu, ya. Falyughayyirhu biyadihi jalan, fabilisanihi jalan. Kalau kedua-duanya mandek, ya, tidak dirubah dengan tangan, tidak dirubah dengan lisan, tapi kita pegel, minimalnya kita bisa menghindarinya. Fabiqalbi, kita mencegah kemungkaran dengan hati. Setidaknya kita jangan sampai menjadi pelaku, ya. Kita terlibat di dalamnya, na'udzubillah min dzalik. Atau sebaiknya kita menyingkir ke tempat yang lebih baik, ya. Karena orang biasanya, ya, kalau kepribadiannya kurang kuat, dia bisa diwarnai oleh lingkungan. Enggak Pak, saya kan imannya bagus Pak. Saya kan lama di pesantren Pak. Iman saya kuat insya Allah. Iya. Tapi kalau kanan kirinya penuh dengan godaan dan rintangan, kalau kita nggak hati-hati, nggak kuat mental, kita bisa ke bawah. Kita bisa ke bawah, ya. Jadi, ya'muruna bil ma'ruf, yaitu amar ma'ruf, ini juga kewajiban. Wajib. Yanhauna 'anil munkar, lebih wajib lagi, ya, mencegah kepada kemungkaran. Kalau keduanya jalan seiring, ini akan bagus, ya. Atau ada dua kelompok yang sama-sama jalan, kelompok yang satu bagian amar ma'ruf, kelompok yang berikutnya bagian yang mungkar. Sehingga tempat itu akan menjadi tempat yang dirahmati oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Karena semua kewajiban itu dijalankan. Yang pertama tadi, ya, yad'una ilal khair. Mereka menjadi pendakwah, menyampaikan kepada kebaikan. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, mereka juga mengajak kepada ma'ruf, mengajak kepada jalan Allah. Yanhauna 'anil munkar, mereka juga berusaha mencegah kemungkaran. Sehingga kalau ketiga-tiganya ini berjalan seiring, sehingga kondisi tempat mereka tinggal menjadi baik, penuh rahmat, penuh dengan siraman hidayah,